Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas hadis nomor 8, yaitu hadis yang diterima dari Abi Hurairah. Sebelumnya, kita sudah membahas secara ringkas hadis nomor 6 dan 7 tentang air sisa laki-laki dan perempuan. Di mana pada hadis Ibnu Abbasnya menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air sisa Maimunah, yang sebagian para ulama memahami bolehnya mandi dengan air sisa perempuan. Dan dengan hadis tersebut pula menunjukkan bahwa air musta'mal, air yang pernah digunakan ketika bersuci, misalkan kita wudhu, dan sisa air itu suci. Nah, untuk pembahasan kali ini, sebagaimana di muka saya telah terangkan bahwa kita akan membahas hadis Abi Hurairah nomor 8, tapi pembahasan saya ini hanya sekedar ringkasan saja. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dikembangkan kembali menjadi pembahasan yang lebih luas dan lebih dipahami. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi dia, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, bersihnya bejana seseorang dari kamu, ija walagha fihil kalbu, apabila airnya dijilat oleh anjing, ayagtasilahu sab'a marratin, adalah ia mencucinya 7 kali, ulahunna bitturab, yang pertamanya dengan dicampur tanah. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Wa fi lafzin lahu, dan pada satu lafaz baginya, pal yurikhu, hendaklah ia membuang airnya. Wali Tirmizi, dan menurut atau bagi Tirmizi disebut ukhrohunna, yang akhirnya, au ulahunna biturab, atau yang awalnya dengan campur tanah. Itu hadis bab nomor 8. Kemudian kita bahas ringkasan mufradatnya. Yang pertama, tuhur. Yang dimaksud dengan tuhur di sini adalah tathhirun, yaitu bersuci. Kemudian di dalam hadis juga ada
lapaz walago. Apa yang dimaksud dengan walago itu? Nah, di sini disebutkan bahwa walago itu jilatan anjing kepada air atau barang cair. Bila jilatan anjing itu kepada barang yang tidak cair, itu disebutnya laiko. Sedangkan jilatan anjing kepada barang yang kering disebutnya lahasa. Kemudian yang menguatkan lapad walago dalam arti jilatan kepada barang cair atau air itu adalah riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis bab tentang jilatan anjing ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang dimana riwayatnya itu dengan memakai kalimat syariba. Hadisnya sama diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ija syaribal kalbu," apabila anjing minum, "ti ina iyahadikum," pada bejana salah seorang daripada kamu, "pal yaghsilhu," maka hendaklah cuci dia, sabaan 7 kali. Nah, ini lapad menurut Al-Bukhari. Di dalam kitab wudu bab 33. Sehingga ini menguatkan tentang pengertian walago atau wulug. Jadi yang dimaksud dengan wulug itu adalah asyurbu, minum, bi'atrafil lisani, dengan ujung lidah, gitu kan. Wa huwa surbul kalbi, itulah cara minumnya anjing, wa ghairihi minas siba, dan selainnya dari hewan buas. Kemudian ada lapaz ukhrahunna ulahunna biturab. Jadi ini adalah lapaz yang ada pada riwayat At-Tirmizi. Jadi seolah-olah yang dicampurkan dengan tanah itu di akhirnya atau di awalnya. Itu kan dengan lapaz syak gitu kan, atau ragu-ragu. Nah, mana riwayat yang sebenarnya mesti kita pegang? Apakah air yang untuk digunakan mencuci atau tanah yang dicampurkan dengan air itu mesti di akhir ataupun di awal, gitu kan? Nah, nanti ada pernyataan yang menguatkan bahwa semestinya yang dicampur dengan tanah itu adalah pada kali pertamanya. Sebagaimana dinyatakan diantaranya oleh As-Sun'ani, yang bila diterangkan, diungkapkan keterangannya secara lengkap, diantaranya sebagai berikut. Uhrahunna au ulahunna ar-rajih an-nahaja syakku minar rawi. Jadi lapaz uhrahunna atau ulahunna itu rajih, kuat, bahwa ini adalah merupakan keraguan dari rawi. Jadi keraguan ini dari rawi, berasal dari rawi. Laisa litakhyir, bukan sebagai pilihan. Wa riwayatu ulahunna, dan riwayat ulahunna itu arjahuhuma,
Jadi lebih kuat likasroti ruwatihi karena banyak para periwayatnya, wali ikhraji syaikhaini dan karena asy-syaikhan Bukhari dan Muslim mengeluarkan dengan lafaz tersebut. Wali anat turab ija jaa fil ghaslatil ula kana anqa. Karena sesungguhnya tanah apabila digunakan pada cucian pertama, maka ia akan lebih bersih. Kemudian disebutkan pula bahwa riwayat ukhrahuna itu munfaridah gitu kan, infirad. Sedangkan riwayat ulahuna itu banyak periwayatnya. Kemudian disebutkan pula, maka dengan demikian al-ula biturab kama fil muslim gitu kan. Bahwa yang pertama itu dengan dicampur dengan tanah itu adalah sebagaimana pada riwayat Muslim gitu ya. Adapun riwayat Tirmizi itu dengan syak keraguan, fataqaddamu 'alaiha riwayat Muslim, maka sebaiknya didahulukan atasnya riwayat Muslim. Fa innaha bijazmi, karena sesungguhnya demikian itu dengan tegas, wal musbit, dan musbit muqaddamun ala syak. Yang musbit itu harus didahulukan daripada yang riwayat ragu-ragu gitu kan. Jadi yang kuat berarti riwayat ulahunna bit turab. Yang pertamanya dicampurkan dengan tanah. Kemudian di sana juga ada lafaz fal yurikhu. Jadi ini satu riwayat bagi Muslim. Maksudnya adalah agar membuang air atau barang cair yang dijilat oleh anjing ke tanah. Kemudian faedah hadisnya. Jadi di antara faedah hadisnya yang pertama, wajib mencuci bijana 7 kali karena sebab dijilati oleh anjing. Sebagaimana tadi sudah diterangkan bahwa wulug atau walago itu jilatan anjing kepada benda cair atau air. Jadi apabila di mangkok itu ada air, cairan, misalkan sayur gitu kan, lalu dijilati si mangkok yang ada sayur itu oleh anjing, maka mangkok itu harus dicuci 7 kali. Tapi apabila yang berisi di mangkok itu misalkan kue, buah-buahan yang tidak cair, maka wadahnya itu tidak perlu dicuci 7 kali gitu kan. Karena bila jilatan itu hanya kepada benda padatnya itu, bukan pada mangkoknya. Bisa saja kita gitu kan mencucinya bejana tersebut atau mangkok tersebut karena menjilati mangkok tersebut. Nah, dari hal tersebut gitu kan, apakah mesti disamakan? Misalkan badan kita dijilati oleh anjing, apakah mesti dicuci 7 kali? Atau pakaian kita dijilati oleh anjing, apakah mesti dicuci 7 kali? Nah, ini mesti dipecahkan permasalahan ini. Nah, tentunya pakaian atau badan kita yang dijilati oleh anjing itu tidak sama dengan air atau cairan yang dijilat oleh anjing gitu kan. Oleh karenanya tidak perlu kita mencuci badan atau kain yang
pakaian yang dijilati oleh anjing itu sampai 7 kali gitu kan. Jadi tidak wajib gitu kan. Mencucinya sampai 7 kali. Sehingga disebutkan kalau anjing menjilat pakaian atau badan kita, tidak ada keterangan tentang wajib dicucinya. Nah, ini diantara keterangan guru kita, yaitu Hasan, di dalam soal jawabnya. Gitu. Kemudian faedah yang kedua adalah wajib tertib, teratur. Sebagaimana pada riwayat Muslim diterangkan bahwa yang pertama itu mesti dicampur dengan tanah si air itu. Jadi air itu mesti dicampur dengan tanah, itu adalah kali pertamanya. Itu hukumnya wajib, gitu kan. Karena itu adalah riwayat yang paling kuat. Karena seandainya apabila mencampur tanah itu di cucian terakhir, maka tentu bisa jadi ada cucian yang ke-8-nya, gitu kan. Atau bahkan bisa lebih, gitu. Maka wajiblah mencampurkan air dengan tanah itu pada pencucian pertama. Kemudian yang ketiga, air yang dijilati oleh anjing. Nah, air yang dijilati oleh anjing itu tidak boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi. Seperti tadi contohnya, misalkan ada ember, gitu kan, ember kecil, misalkan, kemudian ada air yang hendak digunakan untuk wudhu, tapi sebelumnya ada anjing yang minum di air tersebut. Nah, sebaiknya air tersebut tidak digunakan untuk berwudhu, untuk mandi, terutama digunakan untuk minum. Nah, ini demikian barangkali faidah-faidah tentang hadis nomor 8 ini, gitu kan. Jadi tadi airnya yang dijilati oleh anjing itu mesti dibuang, seperti pada riwayat Muslim, fal yurikhu, gitu kan. Itu jelas, itu kan mesti dibuangnya. Sehingga disebutkan, adapun air yang disisai oleh mulut anjing itu wajib dibuang, dan tempat air itu wajib dicuci. Hukum air tadi tak dapat disamakan dengan badan dan pakaian karena berlainan jenisnya. Itu barang cair dan ini barang keras. Ini diantara pendapat Hasan, gitu kan, yang saya telah jelaskan keterangannya tadi sebagiannya. Barangkali demikian ringkasan yang sangat ringkas sekali, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun masih banyak kekurangannya, terutama dalam hal menerangkannya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.